Halo Sobat Tonton dimanapun kamu berada, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan ceritakan sebuah alur film yang sangat seru. Karenanya siapkan cemilan, duduk manis, simak rangkuman film The Scorpion King. Sudah siap? Kalau gitu, ayo nonton aja. Sebelum zaman piramid, gerombolan dari timur menyerang dunia kuno yang dipimpin oleh Memnon yang kejam, yang menurut hukum mereka adalah raja karena merupakan pejuang terhebat. Banyak kemenangannya berasal dari bantuan seorang penyihir yang memprediksi hasil pertempuran, sehingga hanya menyisakan beberapa suku yang bebas untuk melawannya. Matthaius, saudara tirinya Jessup, dan temannya Rama, satu-satunya 3 orang Akadia yang tersisa, disewa oleh Raja Veron dari suku-suku merdeka terakhir untuk membunuh tukang sihir Memnon demi 20 batu delima merah. Hal ini membuat kesal putra Veron yaitu Takmet karena menghabiskan harta terakhir mereka. Kemudian Raja Nubia Balthazar yang tidak menyukai suku Akadia karena dianggap sebagai suku yang liar dan suka membunuh. 3 orang Akadia ini berhasil menyelinap ke dalam camp Memnon, namun disergap oleh penjaga Memnon. Setelah diberitahu oleh Takmet yang ternyata adalah pengkhianat, yang ternyata juga membunuh ayahnya sendiri dan membelot ke pihak Memnon, Jessup dan Rama terkena panah, tetapi Matthaius berhasil menyelinap ke tenda penyihir, di mana ia melihat bahwa penyihir itu sebenarnya adalah seorang penyihir yang cantik jelita bernama Cassandra. Matthaius kemudian ditangkap dan bertemu dengan Memnon sendiri yang secara brutal mengeksekusi Jessup di depannya dan hendak membunuh Matthaius juga. Namun Cassandra memberitahu Memnon bahwa para dewa ingin Matthaius bertahan hidup di malam ini dan menentang para dewa akan membuat mereka murka dan membuatnya kehilangan kemenangannya. Akhirnya Memnon mengubur Matthaius di padang pasir untuk dimakan semut api saat fajar menyingsing. Namun Matthaius berhasil melarikan diri dengan bantuan seorang pencuri kuda yaitu Arpid. Dia memutuskan untuk menyelesaikan misinya dan membalaskan dendam saudaranya. Matthaius menyelinap ke benteng Memnon di kota Gomorrah dan berhasil memasuki istana Memnon dengan bantuan anak pang. Dia bertemu dengan ilmuwan istana Memnon yaitu Philos yang menyembunyikannya dan kemudian mengarahkannya ke halaman tempat Memnon berlatih. Matthaius mencoba menembak Memnon dengan panah dari menara pengawas, tetapi terpaksa menyelamatkan si anak pang tadi dari hukuman potong tangan karena dia diduga mencuri. Padahal barang yang dibawa itu adalah 1 butir kristal delima merah dari pemberian Matthaius sebagai biaya karena sudah mengantar Matthaius keliling istana. Takmet akan mengeksekusi dengan memotong tangan dari seorang anak pang ini. Kemudian Matthaius menembak kapaknya ini sehingga kapaknya ini tertancap dengan anak panah ke dalam sebuah patung. Hal ini membuat para penjaga menyadari keberadaannya. Karena itu Matthaius dikejar-kejar ke sana kemari oleh penjaga karena akan ditangkap. Matthaius nyaris tidak bisa berhasil melarikan diri dari kota Gomorrah. Dia akhirnya menculik Cassandra di tengah-tengah pelariannya karena ia tahu bahwa Memnon masih menganggap Cassandra sebagai aset yang sangat berharga sehingga dia akan mengejar Cassandra. Di padang pasir, Cassandra mencoba melarikan diri dari Matthaius dan bahkan mengatakan bahwa dia telah menjadi tawanan Memnon sejak kecil. Dengan penuh simpati, Matthaius mengizinkannya untuk pergi, namun memperingatkannya akan bahaya yang lebih buruk dan bahwa dia mungkin lebih aman jika tetap bersama Matthaius. Namun Memnon mengirim tangan kanannya yaitu Thorat dan sekelompok penjaga untuk mengejar, membunuh Matthaius dan merebut kembali Cassandra. Tapi dalam sebuah pertempuran di badai pasir, Matthaius berhasil membunuh mereka semua. Kemudian Matthaius juga berduel dan secara fatal menikam Thorat di bagian perut. Dengan nafas terakhirnya, Thorat berhasil menikam kaki Matthaius dengan panah berlumuran darah kalajengking. Namun kemudian Cassandra menggunakan sihirnya untuk menyelamatkan nyawa Matthaius. Sebagai penghinaan dan peringatan, Matthaius mengirimkan liontin berlumuran darah dari kalung Thorat kepada Memnon. Matthaius, Arpid, dan Cassandra kemudian bertemu dengan Philos yang sebelumnya melarikan diri dari istana Memnon dan telah menyempurnakan buk peledak yang sedang dikerjakannya. Namun mereka disergap oleh para pemberontak yang kini berada di bawah kekuasaan Balthazar. Meskipun Matthaius mengalahkan Balthazar dalam sebuah pertarungan dan mendapatkan rasa hormat dan perlindungan, Cassandra memiliki penglihatan masa depan tentang Memnon dan pasukannya yang membantai seluruh camp pemberontak ini. Dia memberitahu Matthaius dan kemudian meramalkan bahwa ketika cahaya bulan mencapai istana Memnon, Raja yang Agung akan menjadi Raja Kalajengking yang tak terkalahkan. Dan Memnon percaya bahwa dia adalah orang yang ditakdirkan untuk menjadi Raja Kalajengking. Lebih lanjut lagi, dia memberitahu Matthaius bahwa jika dia menghadapi Memnon, kemungkinan besar dia akan mati. Dia memberitahu Matthaius bahwa
bahwa dia memperkirakan dia akan terkena anak panah, tetapi Matthäus meyakinkannya bahwa dia akan membuat takdirnya sendiri dan mereka kemudian bercocok tanam bersama. Namun keesokan paginya, Cassandra kembali ke Memnon untuk mengulur waktu dan mungkin membunuhnya jika bisa. Matthäus dengan bantuan dari Balthazar, Arpid, Philos, dan pasukan pemberontak meluncurkan serangan habis-habisan ke benteng Memnon, menghadapi Memnon secara pribadi sebelum dia dapat membunuh Cassandra. Sementara Balthazar menghadapi dan membunuh Takmet, membalaskan dendam ayah Takmet, Peron, dan menghadapi pasukan Memnon seorang diri. Pertempuran berkecamuk hingga Matthäus ditembak dengan anak panah oleh seorang penjaga yang seperti terlihat dalam penglihatan Cassandra. Saat Memnon menggantikan posisinya di House of Scorpio untuk menjadi Raja Kalajengking, Cassandra membunuh penjaga sementara Matthäus mengambil busurnya, menarik anak panah dari punggungnya dan menggunakannya untuk menembak Memnon yang kelelahan. Anak panah itu tepat mengenai dada Memnon dan melemparkannya ke tepi atap pas pada saat Philos dan Arpid menggunakan bubuk peledak untuk menghancurkan batu fondasi istana, merobohkan sebagian besar pasukan Memnon, dan Memnon dilalap api saat ia jatuh ke dalam kematiannya. Setelah pertempuran berakhir, sisa-sisa pasukan Memnon tunduk di hadapan Matthäus yang sesuai dengan hukum gerombolan penjahat yang menyatakan bahwa raja adalah pejuang terbaik, sekarang menjadi Raja Kalajengking. Setelah itu Matthäus dan Balthazar mengucapkan selamat tinggal dengan penuh keramahan saat Balthazar kembali ke kerajaannya. Cassandra memberitahu Matthäus bahwa dia melihat masa depan yang damai dan kemakmuran akan datang, tetapi memperingatkan bahwa itu tidak akan berlangsung selamanya. Tidak takut dan tidak terpengaruh, Matthäus memutuskan bahwa mereka akan menentukan nasib mereka sendiri. Baik sobat nonton, tonton juga alur cerita film lain dari channel ini. Kemudian jika kamu ingin film favoritmu aku ceritakan, tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe, serta bunyikan lonceng biar kamu menjadi orang pertama yang tahu kalau aku upload video baru. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa lagi.